kesejahteraan dan segala macam. Yang saya ingin tanyakan seperti ini, Pak. Kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra, Pak. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di-cover oleh mereka, Pak. Nah, ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu. Ya. Dan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia, Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan, ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies perjuang? Tapi kalau misalkan Pak, kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini niat amit ya, Pak ya, karena kami ingin berjuang. Apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini? Apakah Bapak akan meninggalkan kami, Pak? Apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang ke kembali lagi 2029, bagaimana, Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana, Pak, nasib kami? Kami rakyat Indonesia, Pak, siap bergerak untuk mengawal pemilu, Pak. Dan saya pastikan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau kata yang di sini, amin aja dulu. Ya, gini, Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan, Pak Dedi. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu, maka secara pembiayaan itu berubah total, dan ujungnya demand, harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil, akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah, jadi maksud saya, kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang nggak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah. Dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, lalu teman-teman tanya, kira-kira dijalankan apa tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak di Jakarta, kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal ini. Oke? Jadi kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan, di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta, itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa, keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum, dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan sampai selesai. Tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai, karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu nggak sabar, pengennya cepat aja bikin aturan, nanti kalau itu udah demo dihadepin paling 2-3 kali, habis itu hilang.
Lah nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, Mas. Kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu, gini, saya ingin merespon pada apa yang sebenarnya. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu. Manusia belum tahu. Oke? Allah sudah tahu hasilnya nih, tapi kan kita tidak tahu nih. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar. Itu bagian kita. Ya. Jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankannya. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin, insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Makasih Pak Edi. Baik. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak.